Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ayu Damayanti. Saya dengan NIM 222111167. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 6E. Di sini saya akan membuat video mengenai asuransi kerugian untuk memenuhi tugas mata kuliah asuransi syariah. Yang pertama ada definisi asuransi kerugian. Asuransi kerugian itu mulai berkembang pesat pada abad ke-17 yang awalnya sebagai solusi untuk melindungi para pedagang dan pemilik kapal dari resiko kerugian. Asuransi kerugian ini juga dikenal sebagai asuransi umum yang objeknya mencakup harta benda, kendaraan bermotor, hingga tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga. Tujuan diadakannya asuransi kerugian ini adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung akibat resiko atau kerusakan yang tidak terduga dari peristiwa yang terjadi. Kalau dalam Islam, asuransi kerugian ini dikenal sebagai tafakul umum, di mana antara satu peserta dengan peserta lain saling membantu menanggung resiko kerugian yang berdasarkan dengan prinsip Islam. Selanjutnya ada konsep takaful umum. Konsep takaful umum ini dibagi menjadi 4, ada takafuli, akad tabaru, akad ta'awun, dan wakalah bil ujrah. Yang pertama ada konsep takafuli. Konsep takafuli ini adalah inti dari sistem takaful yang menekankan saling membantu antar peserta satu dengan peserta lain. Di konsep ini, peserta ini menyetorkan dana tabaru atau dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Hal ini menciptakan solidaritas dan kepedulian dalam menanggung resiko. Yang kedua ada akad tabaru. Akad tabaru ini adalah landasan hukum dari takaful umum. Dalam hal ini, peserta berkontribusi dengan niat ikhlas untuk mencari ridha Allah dan membantu sesama dengan menghindari riba, gohor, dan maisir. Dana tabaru ini dananya terpisah dari dana tabungan ya, dan dana tabaru ini digunakan untuk klaim jika terjadi kerugian. Yang ketiga ada akad ta'awun. Tafakul umum atau asuransi kerugian juga berlandaskan oleh ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebajikan. Dalam hal ini, semua peserta dianggap sebagai bagian dari satu keluarga besar yang saling mendukung, menekankan kolaborasi, dan solidaritas demi kebersamaan. Yang terakhir ada akad wakalah bil ujrah. Akad ini mengatur hubungan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah. Dalam hal ini, peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana takaful, dan perusahaan asuransi akan menerima bayaran atau ujrah sebagai imbalan dari jasa pengelolaan yang profesional dan transparan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip asuransi kerugian atau takaful umum. Dalam takaful umum ini mencakup beberapa prinsip, diantaranya prinsip berserah diri dan ikhtiar, prinsip tolong-menolong, prinsip saling bertanggung jawab, prinsip amanah, prinsip kerelaan, dan prinsip larangan riba dan maisir. Yang pertama ada prinsip berserah diri dan ikhtiar. Manusia ini hanya titipan Allah SWT. Asuransi syariah mengajarkan ikhtiar dalam mengelola resiko dan melindungi harta benda, sambil tetap berserah diri kepada Allah atas segala hasil yang telah ditentukan. Yang kedua ada prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Ini adalah prinsip utama dalam asuransi syariah. Peserta saling bekerja sama dan membantu satu sama lain untuk mengatasi kesulitan akibat musibah yang telah terjadi. Yang ketiga ada prinsip saling bertanggung jawab. Peserta asuransi atau takaful umum ini memiliki tanggung jawab bersama untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas sebagai ibadah dan bentuk kepedulian bersama. Yang keempat ada prinsip amanah. Perusahaan asuransi wajib mengelola dana secara amanah sesuai dengan aturan dan kesepakatan bersama. Pemegang polis juga wajib amanah dengan membayar premi setiap bulannya dan tidak telat dan mengikhlaskan sebagian dananya untuk tolong-menolong. Yang kelima ada prinsip kerelaan. Pemegang polis sejak awal berniat tolong-menolong dengan peserta lain, sehingga sebagai dananya diinvestasikan dengan diniatkan secara sukarela untuk dana sosial. Dan yang terakhir ada prinsip larangan riba dan maisir.
Pengelolaan dan investasi dana asuransi syariah harus menghindari riba atau bunga dan maisir perjudian di mana tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Mekanisme pengelolaan dana. Pengelolaan dana dalam asuransi kerugian syariah atau takaful umum bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara premi, klaim, dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip pengelolaan dana dalam asuransi kerugian syariah mencakup beberapa aspek. Yang pertama, penerimaan premi atau iuran. Dana yang disetorkan peserta dialokasikan sebagai dana tabaru atau dana kebajikan untuk pembayaran klaim. Yang kedua, pengembangan dana. Dana yang dikelola harus diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah itu tidak boleh untuk perjudian atau untuk deposit yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga ada perolehan keuntungan investasi. Keuntungan dari investasi akan ditambahkan ke dana tabaru untuk memperkuat dana di masa depan jika terjadi klaim. Yang keempat, pembagian surplus atau dana sisa. Jika ada kelebihan dana setelah dikurangi klaim, biaya operasional, dan dana cadangan resiko, kelebihan tersebut dapat dikembalikan kepada peserta atau perusahaan asuransi. Peserta yang tidak mengajukan klaim tidak menerima keuntungan, sementara perusahaan menggunakan keuntungan untuk operasional perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada underwriting dan klaim. Underwriting sendiri adalah proses seleksi resiko atau penilaian dan pengelompokan tingkat resiko yang dimiliki oleh calon tertanggung. Dengan melakukan underwriting yang baik, perusahaan asuransi dapat memastikan bahwa tidak ada resiko yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Underwriting sendiri juga bertujuan untuk menentukan resiko mana yang dapat ditanggung oleh perusahaan dan resiko mana yang tidak dapat ditanggung oleh perusahaan. Di sini ada tahapan underwriting. Yang pertama, ada pengajuan surat permintaan. Tertanggung mengajukan permohonan kepada perusahaan asuransi secara tertulis. Yang kedua, analisis resiko. Penanggung atau perusahaan asuransi menganalisis objek pertanggungan untuk menerima atau menolak permintaan dari calon tertanggung. Yang ketiga, ada penerbitan polis. Jika diterima, penanggung menerbitkan polis sebagai akad atau kontrak. Selanjutnya ada klaim. Klaim ini adalah hak peserta asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian. Proses klaim dimulai setelah peristiwa yang menyebabkan kerugian, di mana pemegang polis melaporkan kejadian tersebut sesuai dengan prosedur. Tujuan diadakannya klaim asuransi adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis setelah terjadinya kerugian. Selanjutnya ada reasuransi dan retakaful. Reasuransi adalah proses di mana perusahaan asuransi melindungi diri dari resiko dengan memanfaatkan jasa perusahaan asuransi lain. Alasan utama reasuransi adalah pembagian resiko jika kerugian melebihi batas yang telah ditanggung. Dalam hal ini, perusahaan asuransi dapat mengalihkan sebagian resiko ke perusahaan reasuransi. Ini membantu menjaga kestabilan pendapatan dan melindungi diri dari potensi kerugian yang besar. Reasuransi dalam Islam disebut dengan retakaful, yang melibatkan kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan reasuransi untuk saling menanggung resiko yang sesuai dengan prinsip syariah, yang terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir. Contoh perusahaan reasuransi dan retakaful di Indonesia ada PT Reasuransi Indonesia Utama dan PT Reasuransi Syariah Indonesia. Selanjutnya ada teknik operasional asuransi. Yang pertama ada prinsip pengalihan resiko atau transfer of risk. Dalam asuransi konvensional, pengalihan resiko finansial terjadi dari pemegang polis kepada perusahaan asuransi. Proses ini diatur melalui kontrak yang mengatur jual beli resiko, di mana pemegang polis membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari resiko tertentu. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menanggung kerugian yang dialami oleh pemegang polis sesuai dengan ketentuan yang ada di kontrak. Yang kedua ada prinsip bagi resiko atau sharing of risk.
Sebaliknya, dalam asuransi takaful atau asuransi syariah, resiko kerugian dibagi antar semua peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi kerugian syariah adalah akad takafuli, yaitu akad saling menanggung yang mencerminkan prinsip saling membantu di antara peserta satu sama lain. Dana yang terkumpul dalam takaful merupakan dana kebajikan atau dana tabaru yang menjadi milik bersama semua peserta yang mengalami musibah. Simple Risk dan Mega Risk. Simple Risk adalah produk asuransi umum yang sesuai dengan prinsip syariah dengan perhitungan resiko yang relatif sederhana. Produk ini mencakup resiko standar tanpa perluasan jaminan tambahan dengan jumlah pertanggungan umumnya berada dalam batas Own Retention perusahaan atau OR perusahaan. Beberapa jenis produk Simple Risk meliputi takaful kebakaran, takaful kendaraan bermotor, takaful kecelakaan diri, dan takaful aneka. Sedangkan untuk Mega Risk adalah asuransi yang menanggung resiko besar seperti kerusakan properti dan gangguan bisnis. Beberapa jenis asuransi Mega Risk meliputi takaful rekayasa, takaful pengangkutan, takaful rangka kapal, dan takaful energi.